Selamat malam para pejuang P3K di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K guru. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP, SMK, dan SMA. Langsung saja kita lihat soalnya berikut ini. Soal nomor 1. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dan E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Dan jawabannya adalah E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Soal nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel, legenda, daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. Dan E. Keterampilan. Dan jawabannya adalah C. Pengetahuan prosedural. Soal nomor 3. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. Dan E. Berbasis masalah. Dan jawabannya adalah B. Scientific. Soal nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. Dan E. Berbasis masalah. Dan jawabannya adalah B. Scientific. Soal nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan audiovisual. B. Visual dan atau cetak. C. Audiovisual dan atau visual. D. Audio dan atau IT. Dan E. Non-cetak dan atau cetak. Dan jawabannya adalah C. Audio visual dan atau visual.
Soal nomor 6. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, dan E. Teks berita dalam surat kabar. Dan jawabannya adalah B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Soal nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, dan E. Rubrik penilaian proyek. Dan jawabannya adalah E. Rubrik penilaian proyek. Soal nomor 8. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, dan E. Berbasis masalah. Dan jawabannya adalah B. Scientific. Soal nomor 9. Dalam pembelajaran mengonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, dan E. Mengomunikasikan. Dan jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Soal nomor 10. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikannya di depan kelas. Tahapan tersebut adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, dan E. Mengomunikasikan. Dan jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Soal nomor 11. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, dan E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah D. Tindak lanjut pembelajaran. Soal nomor 12. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, dan E. Tindak lanjut pembelajaran. Dan jawabannya adalah B. Awal pembelajaran. Soal nomor 13. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi,
Guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, dan E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah C. Inti pembelajaran. Soal nomor 14. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, dan E. Penugasan dan lembar observasi. Jawabannya adalah E. Penugasan dan lembar observasi. Soal nomor 15. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, dan E. Hasil belajar. Dan jawabannya adalah D. Hasil. Soal nomor 16. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. O1. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? O2. Di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, dan E. Formal. Dan jawabannya adalah E. Formal. Soal nomor 17. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori. A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, dan E. Naturalisme. Dan jawabannya adalah B. Behaviorisme. Soal nomor 18. Berikut ini adalah kalimat yang berpola subjek, predikat, dan pelengkap. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. Dan E. Pada dasarnya jabatan itu kekuasaan. Dan jawabannya adalah C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. Soal nomor 19. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristeri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran, dan E. Jauhi. Dan jawabannya adalah C. Pembohong. Soal nomor terakhir. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah A. Kedua orang itu berpelukan, B. Kedua orang itu memeluk-meluk, C.
C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk memeluk. Dan E. Kedua orang itu saling memeluk. Dan jawabannya adalah C. Kedua orang itu saling berpelukan. Nah, demikian soal latihan tes P3K guru yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.